Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Riki, mungkin selaku Wakil Humas Sapras nggih. Terus kemudian Bu Asto matur nuwun mewakili Bapak Ibu guru, Bapak Indra, terima kasih selaku Wakil Kesiswaan. Dan Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi kalau kita bagi itu ada 7 modal Bapak Ibu. Nanti kita mencoba mengidentifikasi satu-satu apa saja aset-aset yang sebenarnya kita miliki. Itu nanti akan menjadi kekuatan kita dalam membangun sekolah kita, terus kemudian melakukan perubahan-perubahan, intinya untuk perkembangan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kalau yang pertama itu modal manusia. Kalau menurut panjenengan itu kita punya apa ya kalau untuk modal manusianya ya? Ya, yang pertama mungkin dari rasio guru kita Bu Evi, Iya. sudah memenuhi, sudah sangat baik. Nggih, rasio guru nggih Rasio kita guru, sudah nggih. terpenuhi. Bu Asta mungkin punya pendapat. Kalau modal manusia itu ya yang jelas SDM ini juga penting Bu. Soalnya di zaman yang seperti ini Bapak Ibu guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, wawasan yang lebih luas lagi, apalagi kaitannya dengan IT. Iya, berarti pada dasarnya kalau guru kita sudah lulusan S1, S2 nih, itu aset kita juga. Terus kelihatannya anak-anak yang mungkin generasi mudanya yang baru masuk ini penguasai juga IT gitu. Kalau menurut saya juga gitu Bu Rini. Terus wali murid kita yang heterogen itu juga sangat aset. Nah, kalau Selain itu juga berarti mungkin 90% sudah bersertifikasi, otomatis juga sudah menjadi guru profesional yang sudah melaksanakan atau mengikuti pendidikan profesi guru, sehingga dari SCM itu sudah modal manusia 99 sudah sangat. Iya, seperti yang diungkapkan Bu Asta tadi sangat mendukung. Kalau Pak Riki apalagi ya Pak Riki selain itu ya? Selain itu dari SDM sendiri kan bisa dilihat dari murid sendiri Bu. Murid kita kan kita ketahui heterogen, jadi bermacam-macam. Mungkin kemampuannya juga bermacam-macam, itu juga bisa meningkatkan SDM di SMP Negeri 9. Terima kasih. Mungkin sementara dari sumber modal manusianya itu yang bisa kita gali, nanti kalau ada muncul lagi kita tuliskan lagi. Terus yang kedua itu modal sosial. Apa ya teman-teman yang modal sosial ini? Kalau melihat kita dekat dengan Polsek itu berarti bekerja sama dengan Polsek ya Pak Indra. Selaku kesiswaan gimana Pak Indra? Hubungan kerjasama kita dengan pihak luar seperti hubungan kerjasama seperti yang kita sudah laksanakan itu tabungan siswa dan Bank Jatim Bu. Oh iya, kita dengan Bank Jatim, hubungan yang baik itu ya Pak Indra. Itu setiap tahunnya kita membuka rekening untuk sejumlah total dari kelas 7 dan setiap tahun seperti itu, dan itu menabungnya setiap 1 minggu sekali. Modal sosial apa lagi ya Bu Rini? Mungkin kalau kerjasama dengan pihak luar ini banyak Bu F sebetulnya. Seperti kita kaitannya dengan Adiwiyata itu kan kita juga ini masalah sampah itu kita kan kerjasama dengan bank sampah. Kebetulan tetangga. Ya, kebetulan tetangga juga. Pak Riki. Mungkin tambahannya untuk itu yaitu ada kerjasama dengan puskesmas juga Bu, karena kita juga punya UKS sendiri ya, juga punya kader UKS sendiri dari anak-anak sehingga bisa dibina langsung dari pihak puskesmas. Hubungan sosialnya jadi karena kebetulan letak kita banyak didampingi lembaga-lembaga gitu. Terus kemudian kalau Pak Indra kerjasama kan kita juga dekat dengan Sanggar Pramuka ya Pak Indra. Itu masuk juga nih hubungan sosial ya, yang baik dengan Sanggar Kepramukaan. Kalau menurut Pak Indra itu apakah juga masuk modal sosial atau gimana ya Pak? Termasuk Bu, karena dari Sanggar Pramuka itu kan kita dari siswa kita yang mungkin
kader-kader yang memang sangat bagus bisa diambil dari Sanggar Pranowo itu untuk mewakili tingkat kota, event-event tingkat kota dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian dari siswa juga kaitan dengan pelindungan anak dan perempuan itu kita juga setahun sekali kerjasama juga ada sosialisasi dari pihak dinas perlindungan anak itu ke kita juga Bu, untuk Iya. Kalau Pak Riki ada lagi ya Pak Riki? Mungkin dari kehumasan kerjasama sosial kita itu. Mungkin banyak Bu ya sebenarnya, tapi yang kita ketahui kayak misalkan kita juga kerjasama dengan kayak punya puskesmas kesehatan tadi, punya kerjasama dengan KUD juga untuk penambahan gizi anak itu tiap hari Rabu itu kita susu juga untuk gizi anak itu termasuk kerjasama kita juga Bu, bisa untuk meningkatkan hubungan sosial kita. Nah ya itu Pak, sebenarnya kerjasama hubungan sosial kita banyak ya dengan masyarakat sendiri kan ya kita juga kalau di Sinakalis ya Bu Rin, kita mengundang sehingga mereka juga bisa menjaga lingkungan sekolah kita. Mungkin sementara apa itu ya hubungan untuk hubungan modal sosialnya. Terus yang ketiga kita modal fisik. Nah ini Pak Riki mungkin modal fisik sekolah kita nih. Sekolah itu sangat Iya. Apa ya Pak Riki ini ya? Modal fisik seperti kita ketahui SMP 9 bangunannya sudah bagus semua ya, sudah sesuai standar semua, kelasnya juga terpenuhi, termasuk fasilitas bangkunya, papan tulis, alat pembelajarannya itu juga sudah lengkap semuanya, sehingga bisa menunjang untuk proses belajar mengajar. Iya, berarti gedung milik sendiri, termasuk kita kan nggak sewa ya. Terus untuk ini Bu Evi juga, kan di sekolah kita juga ada greenhouse. Greenhouse kan juga termasuk fisik gitu ya. Nah itu tempat pembelajaran buat anak-anak di bidang IPA kan, anak-anak bisa penelitian terhadap tumbuhan, kemudian benih-benih dan sebagainya itu bisa dilakukan di greenhouse yang kita miliki sendiri juga. Lab itu ya Pak. Selain itu juga selain gedung untuk pembelajaran kita juga punya lapangan olahraga Bu. Ada lapangan basket, ada lapangan voli, kemudian takraw, kemudian silat juga kita alatnya lengkap, kemudian senam lantai, semuanya bangunan itu kita olahraga juga sudah memadai. Bu ini kan kalau seni kita juga punya lab kita punya ruang kesenian. Oh iya, ruang kesenian. Dua ruang kesenian. Ini ya, ini termasuk modal fisik ya Pak ya. Ruang kesenian, kemudian ruang musik sendiri. Kemudian ruang batik itu sebetulnya kita juga punya. Terus kalau untuk mungkin itu modal fisik Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa menambahkan lagi. Sekarang misalkan yang keempat ini modal alam lingkungan ini. Kalau menurut saya memang kita bersyukurnya di tengah-tengah sawah. Iya itu untuk proses media pembelajaran itu modal alam kita adalah di tengah persawahan gitu. Terus apa lagi ya Bapak Ibu ya? Kalau untuk pembelajaran ini juga modal alam lingkungan di sekitar sekolah kita ini juga bisa dipakai untuk penelitian IPA, misalnya tentang tanaman, kemudian tentang tanah, struktur tanah, itu kan IPS itu kan hayati, karena kita diantarkan hayati, hewani. Dengan lokasi kita di pertengahan sawah Bu, otomatis dengan irigasi air yang lancar, otomatis kita itu ketika kita irigasi ya Pak? Irigasi sawah itu air, tanaman tuh tumbuh sehat, tidak sampai kekeringan. Sanitasi air, terus biopori. Terus kita juga lancar, ada yang burung-burung liar tuh kan kalau cari air makanan juga banyak. Oh iya itu sumber belajar. Baik Bapak Ibu, terus kemudian kalau yang kelima ini modal finansial. Kalau menurut saya itu bos kita juga sudah mencukupi karena siswa kita banyak sehingga bosnya juga besar. Kemudian apalagi ya Pak Indra sumber-sumber finansial kita ya. Oh iya PPD. Kemudian
kantin kopsis itu ya. Iya, Kopsis sama kantin. Itu juga ada Iya. masuk. Oke. Apa ada lagi ya? Pak Bos, APBD, kemudian kantin. Mungkin ini dari paguyuban itu Bu, paguyuban Oh, murid itu. komite sekolah Ya, paguyuban. oke. Karena punya kas sendiri ya Bu itu ya. Di kelas masing-masing anak kan punya kas. Iya. Oke. Terus ke selanjutnya yang modal politik Bapak Ibu, kan kita juga alhamdulillah di Kota Blitar menurut saya kok kebijakannya bagus, seperti kebijakan Serenada, terus kemudian itu kebijakan dari Bapak Wali Kota, terus kebijakan Dinas Pendidikannya juga bagus. Apalagi ya Bu kebijakannya? Masalah-masalah Kebijakan kepala sekolah itu ya Bu. itu juga Intinya kepala sekolah kan mengacu pada perwali dari Pak Wali Kota itu kata Serenada. Kalau Pak Indra, MGBK itu ya, kok MGBK, MGMP, ya kebijakan MGMP ketika merumuskan misalkan masalah pembelajaran ya. kelas, ya berbidang. Terus katanya Pak Indra kemarin apa Pak Indra yang kepala sekolah MK, ya kebijakan KKS, itu ya dari modal politiknya. Terus yang terakhir ini Bapak Ibu, ini saya tadi mencatat sudah lumayan banyak modal agama dan budaya. Murid kita alhamdulillahnya juga agamanya bermacam-macam. Siapa lagi ya Bu Lin itu ya? Keagamaan, kalau masalah keagamaan, saya pikir di sekolah kita ini kita sudah melaksanakan pembinaan dari berbagai agama. Jadi setiap pagi kan anak-anak yang Islam mengaji, kalau yang non Islam juga mengadakan kegiatan ibadah tersendiri. Itu kan termasuk di situ. Peringatan dari besar agama juga itu juga. Apalagi Pak Riki kalau budaya Pak Riki Kalau ya? budaya, Bu, kita kan setiap pagi sudah membudayakan 5S Bu, ya. Jadi Bapak Ibu guru menyambut kedatangan siswa di depan. Jadi untuk meningkatkan hubungan sosial atau budaya keterikatan antara Bapak Ibu guru dan siswa supaya lebih erat lagi. Kearifan lokal itu ya, kemarin kita mengangkat P5 itu ya Bu, budaya kearifan lokal masyarakat kita itu tentang apa Bu? Tentang taket torta. Iya. Kemudian membuat makanan-makanan tradisional. Selain Itu kita kan juga termasuk. punya ekstra budaya Bu seperti itu karawitan gitu. Oh iya. Oh iya, Karawitan, ekstra itu ya Pak. tari, juga Ekstra apa aja itu ya Pak kita ya, sudah punya tari, karawitan, Pencak silat itu kan juga Masuk budaya. budaya. rebana itu ya. yang setiap tanggal 1 itu kan anak-anak memakai pakaian jadul untuk menanamkan Itu kan anak budaya budaya juga. juga. Oke, berarti itu saya rasa kok ini catatan saya juga sudah lumayan. Nanti kalau ada kesempatan waktu mungkin kita masih banyak yang terlewat Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesempatan waktu kita mencoba mengidentifikasinya kembali untuk menambahkan, atau nanti misalkan Bapak Ibu ingat terus kita tambahkan. Iya, berarti satu lagi. Mungkin untuk budaya yang ada di Kota Blitar ini, untuk budaya yang anak-anak juga mesti terlibat, itu ada budaya itu Grebek Pancasila. Itu kan upacara tapi dalam bentuk budaya, upacara budaya. Kemudian tanggal 14 Februari itu kan ada pertunjukan Cinta itu termasuk kearifan lokal di Kota Blitar juga, dan anak-anak kita juga ada yang terlibat di sana mengimbas ke sekolah kita. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan semoga saja apa yang kita identifikasi ini nanti bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.